Ini ada apa ya? Miskin, kamu ngapain di sini? Hah? Ganggu aja. Mas, saya teriak ya. Tolong, tolong. Cepet-cepet kabur. Ih, takut banget cuma. Aduh. Ih, gimana sih? Ih. Apaan sih ini? Apa aku pernah mengeluh? Ini bukan Mbak yang kemarin ya? Kurang ajar banget sih Bayu itu. Aku samperin ke rumahnya tapi gak ada. Awas saja kalau dia coba-coba kabur dan gak mau bayar hutangnya. Kamu tadi kemana? Hah? Aku datang ke rumah kamu tapi kamu gak ada. Kamu lari dari tanggung jawab kamu. Saya minta maaf Pak. Saya tadi habis dari sawah Pak. Saya kan kerja nguli Pak. Dan saya minta waktu buat bayar hutang saya. Kurang lebih mungkin ya sekitar 2 bulan lagi saya bakalan lunasin semuanya Pak. Soalnya saya lagi dapat garapan sawah dan itu luas banget. Insya Allah cukup buat bayar hutang saya. 2 bulan kamu bilang? Hah? Minggu kemarin kamu bilang seperti itu. Sekarang kamu bilang seperti itu lagi? Hah? Maksud kamu apa? Ya gimana ya Pak? Saya juga nggak punya uang kalau disuruh bayar sekarang. Pokoknya aku gak mau tahu. Uang itu harus ada sekarang juga. Aku gak mau ngasih waktu lagi sama kamu. Hah? Udah capek tau gak? Tapi saya harus bayar pakai apa Pak? Saya kan nggak ada duit sama sekali sekarang. Itu terserah kamu. Hah? Ingat, dulu pas waktu kamu butuh uang itu, kamu ngemis-ngemis sama aku. Hah? Ya, pakai muka melas. Ya. Tapi ketika aku butuh uang itu, kamu malah enak aja. Hah? Nanti terus. Pokoknya sudah saya bayar semua Pak dan udah lunas. Cuma tinggal bunganya aja kan lebih besar daripada pokoknya Pak. Iya, itu kan udah tergantung perjanjian awal. Hah? Kenapa dulu kamu mau? Ya maka dari itu saya minta waktu. Saya pasti bakalan bayar Pak, saya janji. Gimana kalau misalkan motor saya jadikan jaminan Pak? Tapi saya pakai dulu untuk sehari ini ya Pak. Enak aja kamu ya. Hah? Masih mau pakai motor ini? Enggak, boleh. Motor ini tuh di sini ya, mendingan kamu jalan kaki sana. Pokoknya aku gak mau tahu ya. Besok uang itu harus udah ada. Atau enggak aku jual nih motor. Iya Pak. Saya usahakan Pak. Udah pergi sana. Dasar orang miskin. Kalau cuma mau pinjam ngemis-ngemis. Lumayan lah daripada gak ada. Ini motor. Kalau semuanya gak dibayar ya aku jual aja nih motor. Ini apa sih Kak? Ini kok bisa sih kita main kesini ngapain? Aduh, aku kangen banget. Kakak nggak pengen pulang. Iya. Di sini tuh ya Kak, kita tuh nggak bisa ngafe, terus kita juga nggak ada teman di sini. Pasti teman-teman di sini tuh kayak desa banget, tahu nggak? Pasti alay. Ini tuh rumah yang kita. Ya Mas Rib ya? Sampai kapan Kak kita di sini nih nggak bisa ini? Win, gimana kalau kita kabur aja? Hah? Aku denger ya, nggak budek kupingnya aku. Kak. Ya sampai kapan Kak kita di sini Kak? Kak sumpah di sini tuh panas banget, di sini tuh nggak ada AC ya. Terus kayak makanan di sini tuh Pulang ke rumah nenek. Di sini nggak ada villa apa ya? Hotel kayak apa gitu? lihat dan nih ya Kak, jalan di sini tuh kayak batu-batu semua. Iya, masa iya sih ada? Serius nih, di Indonesia masih ada jalan kayak gitu?
Gini aja ya, kalian itu kan udah terbiasa enak, hidup nyaman. Di sini bedanya di sini sama kota apa? Beda banget. Apa yang kalian bedain coba? Hah? Ya, cuma di sini enak. Cuma nggak ada kafe doang kan? Terus doang itu Nggak penting ada banget. mall kan? Setiap malam kita harus refreshing ke Terus mall. Bukan ke sawah-sawah. Bentar deh. Kita kalau mau nyalon, kita mau nyalon di mana? Iya. Kan? Di sini tuh nggak ada Gimana salon. coba? Nggak ada salon. Kalian tinggal keramas aja di kamar mandi. Ih, nggak bisa. Win, kita harus kabur dari sini. Aku deh. Nggak bisa. Aku yang nyetir. Kak, kita mau pulang. Biarin aja, Ini nggak kalau bisa. Mereka mau kabur ya udah biarin aja kabur. Mau lewat mana coba? Tahu Kalian jalannya. tadi kan Yang ada kalian nyasar. Ada ojek online nggak di sini? Nggak ada, Windy nggak ada. Mas Arif aku Atau kita pesen makan aja di Grab. nggak ada. Yang ada warung di sebelah. Kalau Warung. Wah, iya makan di warung kita. nggak, Bibi udah nyiapin makanan. Kak, bentar. Kakak gak mikirin kita berdua. Teman-teman kita di kota pasti bakal ketahuan kita berdua kalau misal kita ada di sini. Win, kamu nggak lihat ya rumah yang kita segede ini? Iya, tapi di dalam itu nggak ada AC-nya, Kak. Ini juga seperempat rumah kita. Kalau malam udah dingin. Kak, nggak bisa nanti menurut aku jadi kayak apa? Kak, kipas untuk kesehatan paru-paru aku. Bener banget. Kayak emang kita itu nggak cocok, tahu nggak di sini? Kan kayaknya ada musang deh. Kayaknya mereka taruh di kandang musang aja deh. Mbak, gimana kalau mereka kita tinggalin selama berapa bulan di sini biar Mas Arif apaan sih malah bantuin Kak Vivi kayak gitu? Jangan dong, pecat aja nih Mas Arif Kak, ini. nih ya, Kak. Ini udah beberapa jam di sini, lihat aku nih. Muka boleh nggak aku ngomong? Oke? Kalian bisa nggak ngerem dulu? Aku ada tujuan bawa kalian ke sini. Aku pengen Mas Arif ngajarin kalian gimana caranya nggak jadi cewek-cewek manja. Gak ada gunanya Kak. Kak, aku tuh nggak manja, cuman kayak panas banget di sini. Yaudah Mas Arif, aku masih ada urusan. Urusin deh mereka, jangan sampai kabur ya. Enggak. Jangan macem-macem. sekarang kalian jadi tanggung jawab saya. Mamanya Nenek Herman mana ya? Perasaan itu udah banyak yang berubah di kampung ini. Masih zaman lagi orang-orang pada mandi di kali. Itu juga kali Mbak. Mbak orang baru ya di sini. Mas manusia kan? Bukan hewan. Ya manusia lah. Mbak butuh bantuan, butuh uang atau butuh tumpangan nih? Hah? Enggak, kaki saya sehat jadi masih kuat jalan. Dari mana Mbak? Dari tadi Mas. Oh, dari tadi. Iya ya. Kayaknya cantik banget. Apa sih Mbak? Jurang. Nanti jatuh lagi. Iya Mas, Cantik banget. terima Dari kasih. kota ya? Atau dari kayaknya kalau di desa sini gak ada si cantik Mbak deh. Awas jatuh. Iya udah, Masnya ngobrolnya juga nggak perlu deket-deket. Nanti cantiknya hilang lagi. Oh nggak bisa Mas, soalnya cantik saya dari lahir jadi nggak mungkin Kenalan hilang. dong. Boleh lah. Ah. Orang yang paling kaya di desa ini. Anak Pak Lurah. Hah? Banyak wanita yang mau menjadi pacar saya, tapi saya tolak semua karena nggak selevel dengan saya. Awas, nanti gatel lagi. Gak apa-apa, mending saya gatelan Mas. Kamu, aku belum megang, kamu udah megang duluan. Sini Mbak, sini aja. Masnya bisa mundur nggak? Ya. Sini. Udah punya pacar, punya suami atau punya tunangan? Udah punya anak Mas? Hah? Punya anak? Iya, serius. Gak apa-apa lah. Jadi ayah dari anak Mbak. Boleh nggak? Kenapa ketawa sih Mbak? Pas banget sih. Lucu ya. Udah naik motor saya bawa ke KUA. Gimana Mbak? Iya. Ke KUA. Kita sahkan aja pertemuan kita di KUA. Gimana? Bisa dong. Bisa gak bisa? Hah? Iya enggak? Kabur kemana lagi? Gimana Mbak? Ini ada apa ya? Miskin. Kamu ngapain di sini? Hah? Kamu buat. Mas, saya teriak ya. Tolong, tolong. Makanya nggak usah macam-macam. Aduh, sakit ya Mas ya? Enggak kok. Kenapa ya Mbak? Kok saya jadi takut? Saya nggak bakal gigit kok Mas. Eyang Herman. Kok tahu nama yang saya Mbak? Tuh kan bener.
Bayu. Aku Vivi. Kamu. Aku inget tanda hidung kamu jatuh kan di sungai waktu itu kena batu. Nolongin aku. Vivi temen kecil aku. Iya. Cucunya Nenek Nurma. Oh, kamu apa kabar, Vi? Aku udah lama banget gak ketemu sama kamu sampai aku panggil sama kamu. Aku beberapa kali sih ke kampung ini, cuma aku nggak sempat untuk nyariin kamu, cuma sekedar ngerenov rumah yang. Kamu kenapa jadi sombong sekarang, Vi? Nggak sombong, nggak sombong. Mentang-mentang kamu udah hidup di kota dan temen kamu ini masih hidup di desa, kamu sombong banget gak pernah nyariin aku, Vi. Terus siapa kamu nggak mau ikut? Kayaknya dulu papaku sempat ngajakin kamu, tapi kamu nggak mau, katanya ngurusin kambing di sini, ngurusin sapi di sini. Kamu bisa lihat kan, itu kambing lagi aku urusin, Vi. Ya udah, aku pulang dulu, nanti aku cariin kamu lagi atau kamu ke rumah deh. Ada hal penting. Aku mau kasih kabar ke adik-adik aku dulu. Kamu tahu kan aku dulu punya adik-adik? Aku bawa mereka. Tahu kok. Iya udah, ntar ya, aku balik dulu ya. Iya udah, Vi. Nanti kabarin lagi ya. Iya. Vivi. Ya udah deh, kalau kayak gitu, mending aku bawa pulang kambing aku dulu. Ya kalau kalian nggak mau dengerin kata-kata saya, mau kabur silahkan. Kalian kan tadi tahu sendiri kan jalannya lewat hutan. Di sana itu banyak hewan buas. Win, Paham? ini tuh semua gara-gara kamu. Kita bisa dikirim ke rumah Eyang kayak gini gara-gara kamu. Kok bisa aku sih? Yang lebih manja kan kamu. Ya lagian kamu ngapain coba pulang sampai larut malam kayak gitu? Kalau kamu gak pulang larut malam kayak gini, kita nggak bisa di sini. Kamu pikir cuma aku yang pulang larut malam? Kamu juga lebih sering. Ya tapi kan lebih sering kamu. Lagian kamu juga nggak sering ngabisin duit kakak kan? Ih, emang kamu juga kerja? Enggak juga. Ya wajar lah kalau Cukup. Ya, kalian di sini dalam pantauan saya. Jangan saling menyalahkan. ini salahnya. Kalian dikirim ke sini untuk introspeksi diri dan untuk berbenah. Nggak bisa Pak Arif. Saya itu udah bener, hidup saya udah bener di kota. Iya, saya Saya juga. itu nggak cocok kalau di desa ini. Saya ngerasa saya juga nggak ada yang bedanya salah. Kota sama sini. Nah, Beda yang ada dong, itu Pak di sini Arif. udaranya lebih segar. Apa yang mau kalian cari? Mall Segar di ada sini. mananya? Pasti cowok-cowok di sini tuh juga jelek-jelek, tahu nggak? Kalau Iya, kalian pasti. mau cari mall di sini ada di sini. Nah, di sebelah serius sana ada tuh, mall? Itu yang rumah putih itu namanya Mulyadi. Nah, yang di sebelah sana namanya Mulyono. Jadi kalian mau ke mall yang mana aja, bebas pilih sepuasnya. Terus kita kalau mau belanja baju, mau shopping, kita harus kemana? Atau di sini ada Di tempat? sini udah disediakan semua sama Eyang. Oke? Jadi Disediain. jangan berlagak manja seperti anak kota di sini. Kalian Kok tahu seperti sih? apa yang kalian kan? Hah? Bentar, Bau bentar, apa ini lagi? Ih. bentar deh. Win, kok tiba-tiba rambut aku bau ini ya? Bau sapi ya? Ada sushi nggak di sini? Ada. Nanti saya cari ikan tuh di sana. Sekalian ajak kalian mancing biar kalian bisa bikin sushi sendiri. Oke? Pak Arif, sumpah aku tuh nggak betah banget tinggal di kampung kayak gini. Aku pengen pulang. Asal kalian tahu aja. Coba aja kalau Sejak ada zaman penjajahan dulu, eyang kalian itu sudah tersohor di sini. Makanya kalian tuh bisa hidup enak di kota. Dan asal kalian tahu Emang pembangunan pengaruhnya apa? rumah ini nggak makan waktu yang sedikit. Dan semua warga di sini ini bantuin eyang kalian. Jadi kalian itu jangan manja. Kalian harus ikut gimana perjuangan eyang kalian untuk masa depan kalian. Ya jadi saya harap kalian itu bisa belajar banyak di desa ini. Jangan hanya jadi wanita manja. Lihat tuh kakak kalian, gimana perjuangannya untuk ngasuh kalian. Dia itu belajar dari nenek kalian, dari eyang kalian. Tapi balasannya kayak gini. Nah? Pada kemana? Berarti dari tadi aku ngomong sendirian dong. Waduh. Harus ngomong sama Mbak Vivi nih. Mereka kabur. Aduh, gimana nih? Halo Mbak. Halo. Cepet-cepet kabur. Ih, takut banget cuma. aduh. Ih, gimana sih? Ih, gimana sih? Aduh. Ih, bantuin nggak? Bantuin. Aduh. Gimana sih kamu tuh nggak ngelihat ya kalau ada orang di sini? Dasar orang desa. Aku minta maaf. Kotor, baju mahal aku jadi kotor, tahu nggak? Ya sama, baju aku juga kotor dan kambing Tapi aku. baju kamu nih pasti baju murahan. Baju kamu ini nggak merek. Ih, bau kambing lagi. Ih, bau banget pasti nih. Pasti aku nih alergi deh bentar lagi. Yuh, banget deh.
Kamu ini orang mana sih ya? Orang kota. Oh, pantas. Nggak ngeliat penampilan aku udah kayak gini, kamu nggak ngeliat? Emang ada ya orang desa sini yang pakaiannya kayak gini? Bukan masalah Ih, penampilan sih takut. ya. Tapi masalah sopan santun. Kamu yang salah, aku yang disalahkan. Dan kamu malah maki-maki aku di sini. Coba kamu lihat. Kambing aku sampai kabur. Kamu mau ganti? Berapa sih kambing kamu? Aku ganti 10 kali lipat kambing kamu. Apalagi kambing kayak gitu tuh, ih bau, pasti bau banget. Iyo. Jangan itu perempuan. Untung aja aku masih baik ya. Kalau misalkan aku ini orang jahat, aku pasti udah culik kamu. Karena kamu udah bikin salah sama aku. Heh, kamu yang sopan. Aku di sini pendatang ya. Seharusnya kamu tuh sopan sama pendatang di sini. Susah juga ya ngomong sama perempuan yang nggak mau disalahkan. Padahal yang nabrak itu kamu, bukan aku. Lagian siapa suruh sih kamu berdiri di tengah-tengah kayak gini? Udah bau, dekil lagi. Iya. Kamu dari tadi ngomel-ngomel terus ya. Ini bukan jalan umum. Ini ladang, ini sawah, sawah aku. Iya mana aku tahu. Terus ngapain kamu ngatur-ngatur aku di sini? Iya namanya juga orang tersesat. Udah deh, aku udah nggak ada urusan ya sama kamu. Oh jangan-jangan kamu minta ganti rugi ya sama aku ya? Wah, ini siapa lagi? Di desa ada orang kayak kamu. Saya Wendy. Iya apaan sih Win? Bayu. Ih dia itu. Ya ampun salam kenal ya. Sadar. Ya ampun dia tuh orang desa tahu nggak? Ih pasti tangan kamu. Iya sih kamu. Aku juga nggak nyangka tahu di desa ada cowok ganteng kayak gini. Dan aku juga nggak nyangka ternyata orang kota masih ada yang sopan juga ya. Gila tahu nggak? Kamu juga gila. Ih apaan sih? Jelas. Gimana di sini? Enak juga ya, asri banget. Itu kambing punya Bayu, punya Mas Bayu. Iya Mbak, jadi kambing itu punya saya dan tadi perempuan itu udah nabrak aku. Itu kakak saya. Emang gitu Oh, dia. itu kakak kamu. Tapi kenapa beda banget ya sama kamu? Punya pacar, Mas? Ngapain ya Mbak nanya-nanya? Saya kan cuma nanya. Saya cuman fokus buat ngurusin kambing di sini. Oh ya Mbak, Iya, biasanya di sini kalau udah jam segini banyak orang-orang jahat berkeliaran. Jadi Kan ada Bayu, kan ada saran Mas Bayu di sini. saran saya mending pulang aja deh. Daripada nanti terjadi apa-apa di sini. Saya mau lanjut dulu ya buat ngurusin kambing saya. Ih, nggak nemenin saya aja. Saya lagi kesasar ini. Kambing saya kabur Mbak. Oh Mbak, dari tadi saya telepon kok. Vivi. teleponan sama papa. Aduh Mbak, cilaka Mbak. Nggak ada pak, nggak baik. Oh ada adik-adik di kamar semua kan? Iya. Oke pak. Nggak ada Mbak. Mereka itu selepas Mbak Vivi pergi, saya ceramain mereka sedikit. Terus mereka itu Yang nggak ada siapa? Mereka siapa? Semuanya. Semuanya? Mbak Windy sama Mbak Putri. Kemana? Anyap Mbak. Ini bukan salah saya Mbak. Mereka itu kayaknya susah banget dan kita harus ikat mereka deh Mbak. Ikat? Kamu pikir sapi apa? Iya biar mereka nggak, kalau gini kan. Terus mereka kemana? Ya saya udah bilang sama Pak Kalau RT di mereka sini. nyasar, terus ada yang nyulik, terus ada begal, mutilasi mereka gimana? Oh, ya jangan ngomong kayak gitu lah Mbak. Tapi saya udah bilang sama Pak RT untuk cari keberadaan mereka. Dan Terus? ya katanya kalau ada informasi mau dikabarin. Saya nunggu Mbak Vivi. Rencananya mau. Tahu kampung ini, Arif. Kamu tuh gimana sih? Iya. Kamu kan tahu tujuan aku bawa adik-adik aku tuh biar apa kesini malah kabur. Aduh gimana nih Mbak? Saya juga bingung ngurusin mereka berdua Mbak. Saya mendingan ngurusin kambing daripada ngurus mereka berdua Mbak. Oh jadi Susah banget. adik-adik aku kamu sama-samain sama kambing gitu? Ya. Masih lebih ribet adik aku daripada kambing gitu kan maksud kamu? Iya enggak. Aduh gimana nih Mbak? Terus Teleponnya aktif nggak? saya udah telepon berkali-kali Mbak, tapi ya mungkin nggak ada sinyal kali Mbak. Aduh, Rip, kamu inget Bayu nggak teman kecil aku? Aku tuh baru aja ketemu Bayu. Nah terus gimana Mbak? Apa minta tolong sama dia aja Mbak? Bukan, maksud aku kan aku pengen nemuin Putri ke Bayu. Kayaknya Putri cocok deh sama Bayu, siapa tahu Bayu bisa.
mengubah sikap Putri yang kayak gitu. Tapi kalau Putrinya hilang gimana aku mau kenalin Bayu? Ya itu masalahnya di situ, Mbak. Mending kita cari sampai dapat keburu malam, Mbak. Ya Takutnya ada udah, apa-apa kayak gitu. kamu usaha cari dulu, terus kalau bisa nanti kamu ke Bayu, suruh Bayu besok ke sini deh. Iya ya, Mbak. Aku coba telepon mereka aja ya dulu ya. Iya ya, Mbak. Ya udah, kamu cepet cari mereka. Ya, siap, Mbak. Ayo cari yang bener ya. Iya, Mbak, siap. Gimana ini kalau misalkan kamu datang balik? Bangun sini. Hah? Maksud kamu tadi apa? Ikut campur dalam urusan aku, deketi wanita itu, hah? Saya bukan deketin Pak, tapi dia itu namanya Vivi. Dia itu teman saya dari kecil Pak. Oh, berarti kamu kenal sama perempuan itu? Iya Oh, kenal. Lagian ya, saya heran Pak, kenapa Bapak tadi gangguin Vivi ya? Oh, saya tahu. Pasti Bapak ini punya niat jahat. kamu gak usah tahu ya. Maksud aku itu apa? Pak Lurah tadi telepon saya Pak, apa saya bilangin aja ya? Jangan telepon bapakku, tahu nggak? Hah? Nanti uang jajan aku dipotong lagi. Ya udah gini aja Pak. Aja deh. Kasih saya waktu buat bayar, kalau enggak saya telepon sekarang. Tunggu bentar. Aku ada penawaran yang menarik buat kamu. Ya, kalau aku bisa mendapatkan perempuan yang barusan, utang kamu aku anggap lunas. Gimana? Hah? Kalau itu saya nggak berani Pak. Udahlah, kamu gak usah munafik. Aku tambahin deh, ya. Aku kasih kamu bonus 2 juta kalau aku bisa deketin dia. Gimana? Saya nggak tahu ya Pak, dia itu punya pacar atau enggak. Tapi yang jelas yang saya tahu, tipe dia itu bukan, maaf ya Pak, bukan seperti Bapak. Maksud kamu apa? Hah? Bukan seperti itu. Maksud kamu apa? Hah? Pak. Kamu ngerendahin aku. Aku di sini laki-laki yang paling ganteng, tau enggak? Hah? Kamu, aku gitu. Saya minta maaf Pak. Ya udah, Mau bantu enggak? saya nggak bisa janji ya. Saya bakalan coba cari tahu teman saya itu udah punya pacar atau belum. Tapi setahu saya Pak, Vivi itu di kota udah punya pacar. Masa bodoh? Ya, yang penting aku bisa deketin dia. Ya, meskipun dia punya pacar, kayak punya suami, kayak punya anak, kayak bukan urusan buat aku. Karena di desa ini kamu sendiri gak ada wanita yang cantik dia. Hah? Iya udah, nanti coba saya hubungin ya Pak. Terus kalau Pak Lurah nelpon saya gimana? Ya kamu bilang aja. Nggak tahu gitu aja. Ribet banget sih. Lain kali kalau mau dosa jangan ngajak-ngajak ya Pak. Kalau dapat bantuan saya nggak apa-apa diajak. Tenang ya, ini anak Pak Lurah. Nanti aku urus semuanya biar hidup kamu sejahtera dan utang kamu lunas. Tapi kalau aku nggak bisa deketin dia ya, aku bakal naikkan harga utang kamu, tau nggak? 2 kali lipat. Ya udah, terserah Bapak. Dia itu kocak juga ya. Awalnya dia garang banget datang ke sini. Pas aku bilang kalau Pak Lurah telepon aku, dia malah kayak gitu. Capek banget tau nggak? Ini beneran gak ada AC-nya? Aduh, panas banget. Kamu tadi ngobrol sama Bayu kan? Iya kan? Apaan sih? Iya, aku serius tahu. Ingat ya, aku mau bilang sama kamu. Bayu itu bakal jadi milik aku. Ya udah, ambil aja. Aku nggak butuh laki-laki kayak gitu. Aku bisa cari laki-laki yang lebih dari orang itu. Lagian orang itu orang kampung, bau kambing juga. Kamu jangan kayak gitu ya. Win, kamu sadar gak sih? Kamu tuh nggak cocok di sini, Win. Tapi kalau aku udah terlanjur naksir sama orang, kamu tahu sendiri aku gimana. Aku bakal lama-lama di sini. Kamu kalau pulang aja duluan.
Ya udah, aku nggak bakal suka sama cowok-cowok kayak kambing kayak gitu. Ya udah bagus. Bagus kalau gitu. Jadi aku gampang banget buat jadiin Lagian ya, aku juga heran kenapa sih selera kamu selera cowok-cowok yang melihara kambing, udah tahu bau kambing, orang desa, pakai sarung, kamu masih mau? Heran banget. Kayaknya kamu nih, padahal nggak ada loh orang desa seganteng itu. Orang kayak gitu kamu bilang ganteng? Sumpah Win, sumpah kamu nggak sadar loh. Awas ya kamu kemakan omongan sendiri. Aku bilang nih dari sekarang, Bayu itu punyaku. Ambil aja, aku nggak butuh. Aku juga nggak mau rebutan cowok-cowok kayak gitu. Nih ya, cowok-cowok yang mau deket sama aku itu cowok yang cool, yang naik mobil. Ya nongkrongnya juga di kafe, bukan di tempat kambing kayak gitu. Ya lagian nanti tinggal di rumah kita juga bakal jadi orang kaya, juga bisa dia naik mobil di rumah kita di. Ya ambil aja, kamu suka kayak gitu dong. Ya udah, awas ya kamu ya. Aku udah peringatin lo sama kamu. Win, aku udah bilang juga sama kamu, aku udah peringatin sama kamu jangan suka sama selera cowok-cowok kayak gitu. Ya terserah aku dong. Selera kamu rendahan ternyata ya. Ih, kan terserah aku mau suka sama siapa. Padahal pas di kota kamu tuh kalau nyari cowok sosok yang banyak duitnya ternyata. Ih, kamu jangan ngata-ngatain aku rendahan ya. Iya terus? Aku nggak serendah itu ya. Ya terus kalau bukan rendahan apa coba? Pasti nih ya, kamu tuh bakal diketawa-ketawain sama teman-teman kamu. Kamu suka cowok-cowok kambing kayak dia. Iya, Kan? sih kamu. Aku nggak terima ya kamu ngata-ngatain Bayu cowok kambing gitu. Lah emang bawa kambing, Win? Kamu mau bela cowok itu daripada aku? Ih, kamu tuh kurang ajar ya. Aku kan lebih tua dari kamu ya. Kamu yang kurang ajar. Ih, kalian tuh dicariin malah di sini jambak-jambakan. Ya dia, Kak. Dia duluan. Aku yang lebih tua, tapi kenapa kamu kayak gitu? Apalagi sih? Dia tuh suka apaan sih? Nggak jelas. Siapa? Nggak jelas. Itu Kak, ada cowok tadi. Kalian tuh baru nyampe udah kepincut sama cowok kampung. Udah, nggak usah kayak begitu. Aku tahu kalian tuh sukanya cuma main-main kalau ketemu cowok. Ya enggak, Kak. Yang ini aku serius. Nggak. Ya, aku cuma ngingetin aja sama Putri kalau misalnya Bayu tuh punya aku. Siapa? Bayu. Kok Bayu? Iya nggak tahu, aku nggak tahu namanya. Namanya Dia Bayu. aja yang ketemu. Ya aku udah kenalan dan aku ngingetin Nggak. sama Putri. Aku nggak setuju kalau Bayu sama kamu. Emang Kakak tahu sama Bayu? Aku mau jodohin Bayu sama Putri. Aku nggak mau, Kak. Iya, apaan sih nggak mau? Aja sih kok apa-apa Putri terus. Bener, sama dia aja, Kak. Dia lebih cocok. Aku nggak mau. Tuh Putri aja nggak Yang harus nikah duluan itu kamu daripada Windy. Dan Ih, aku tahu Windy. Kakak tuh desa banget ya. Harus apa sih yang tua, yang lebih tua yang nikah duluan? Nih, Kakak ini kolot banget. Bisa nggak sih aku ngobrol duluan? Oke, stop. Win, aku tahu kamu tuh pasti cuma penasaran. Selesai kamu tinggal. Udah berapa cowok yang kamu gituin? Enggak, kali ini serius. Nggak percaya. Serius, Kak. Kamu harus nikah sama Bayu. Aku nggak mau. Harus. Nggak mau. Harus. Kak, jangan dipaksain juga dong. Kan Putri nggak mau. Aku bukannya pilih kasih, tapi emang harusnya Bayu tuh sama Putri. Kenapa harus? Emang yang nentuin jodoh di dunia ini kakak. Kita disuruh kesini nurut sama kakak. Yang Nurma maunya kayak gitu. Apaan sih? Aku udah yang mau bilang sama Eyang kalau aku gak mau dijodohin. Kakak mati. Ya enggak. Ya udah, kalian tuh jangan berantem mulu. Kita tuh bersaudara, bertiga. Bisa nggak sih akur dikit? Ya, kamu tahu nggak? Lama-lama fasilitas yang kalian punya nih aku cabut loh ya. Ih, Kak, kenapa sih jadi ribet banget kayak gini? Ya udah, aku bawa kalian kesini biar apa? Biar kalian tuh bisa hidup mandiri, gak manja-manja, seadanya. Ini masih enak loh rumah yang. Atau aku titipin sama rumahnya Pak sebelah siapa namanya? Pak Mul. Nggak mau. Mau? Nggak mau. Apaan sih Kak, bau-bau sapi di sana? Ya enak. Nyari rumput sekalian. Ya udah kalian yang akur. Kak, untung nggak kena. Aduh, aku harus gimana ya lagi ngomongnya? Oh, nah, itu dia. Kayaknya dia balik. Mas, nah gini mas, saya ini nyari seorang, namanya sih Bayu. Oh, Dia Bayu. katanya penduduk sini. Nama saya Bayu, Pak. Yakin? Iya, nama saya Bayu.
Dan satu-satunya nama Bayu di desa ini cuman saya, Pak. Emang nggak Ada apa ya? Gini, saya ditugasin sama Bu Ivi. Oh, Vivi. Saya habis ketemu tadi, Pak. Ketemu di mana? Di jalan. Oh, ya. Dia itu sebenarnya tadi kesini tuh bareng sama adik-adiknya. Terus adik-adiknya itu gak betah di sini. Ya, mereka itu manja banget. Dan sampai saat ini saya nyari mereka berdua, gak ketemu. Capek banget. Saya tadi nggak sengaja ketemu sama 2 perempuan juga. Dan dia bukan penduduk sini. Bilangnya sih dia itu dari kota. Yang satu namanya siapa ya tadi aku lupa. Ini orangnya. Ini. Nah, bener banget. Ini 2 orang ini. Kenapa gak ditahan? Ya, saya kan nggak kenal, Mas. Kalau kayak gini mau nyari di mana coba? Tapi kayaknya mereka tadi udah ke arah rumah nenek Norma itu. Iya, takutnya mereka itu lupa jalan, Mas. Tapi tenang, Mas. Kalau di desa ini cuman ada 1 jalur dan nggak mungkin mereka tersesat. Seandainya tersesat pun mereka pasti bakalan balik lagi ke sini. Iya, kalau mereka punya akal yang cerdas. Soalnya mereka itu isi kepalanya cuma senang-senang aja kayak gitu. Jadi saya nggak yakin kalau mereka itu bakalan nyampe ke rumah itu lagi. Tapi kalau saya lihat arah mereka sih mereka pasti bakalan balik. Dan asal tahu ya, Mas, saya bukan mau minta ganti rugi. Gara-gara Mbak yang tadi itu kambing saya lari. Tuh masih balik 1. Tinggal 1 lagi yang belum balik. Emang dibawa lari sama Mbak itu? Ya enggak, tadi saya kan ditabrak, Mas. Nah, akhirnya kambingnya itu lepas. Ya kalau lepas dikejar lah, Mas. Ngapain juga orang yang datang ke sini disalahin? Ya udah, saya mau nyusul itu Tuan Putri. Yang nyebelin itu. Ya udah. Mas cari kambingnya aja ya. Kenapa sih hari ini aku ketemu sama banyak orang aneh? Kayak gini ya, tempat apa sih ini? Nggak ada taman apa? Serbutnya juga kering-kering gini. Apaan sih ini? Ini bukan Mbak yang kemarin ya? Ngapain di sini? Aduh, ini Mas yang saya tabrak kemarin kan? Ya, nama aku Bayu. Nama kamu siapa? Nama aku Putri. Putri. Kamu orang desa sini, Bay? Kok sikapnya berubah banget ya? Perasaan kemarin kamu marah-marah kayak ilfil banget sama aku. Kemarin kamu bawa kambing ya, sekarang enggak. Dan kemarin kamu nggak pakai baju kayak gini. Nggak mungkin juga aku ke sawah pakai jaket kayak gini. Kan Padahal panas. kamu lebih keren pakai kayak gini loh, Bay. Kamu kesurupan setan apa ya, Put? Kok tiba-tiba kamu baik banget sama aku? Oh iya, kamu di sini ke rumah siapa ya? Di sini ada rumah nenek aku, jadi aku sama saudara-saudara aku lagi berlibur sih ke sini. Gitu, termasuk yang Iya, kemarin itu adik aku. Kemarin dia ngobrol apaan sama kamu? Pasti dia goda-goda kamu ya, Bay? Iya, nggak ngobrol apa-apa sih. Ya obrolan kita cuma sebatas itu aja. Kamu udah kenalan sama adik aku? Udah, kemarin udah kenalan. Oh, salaman. Kamu kenapa sih, Put? Aku jadi bingung sama kamu. Tapi udah deh, itu sekarang nggak penting. Oh ya, aku mau minta maaf masalah kemarin. Aku sumpah nggak sengaja banget nabrak kamu. Aku lagi panik banget karena aku nggak tahu arah pulang sini. Udah, nggak apa-apa. Aku udah maafin kamu kok. Untung aja kamu cantik, Put. Kalau misalkan kamu nggak cantik, aku pasti marah-marah sama kamu. Kamu bantuin orang karena cantik? Iya, bukan itu maksud aku. Iya, kamu beda aja dari perempuan-perempuan yang lain.
kamu ada tujuan apa ke desa ini? Nggak ada, cuman berlibur aja sama keluarga aku di sini. Oh, Di rumah kamu di mana, Bay? Aku boleh main ke rumah kamu nggak? boleh kok kalau kamu mau kapan-kapan. Emang kamu masih lama di sini? Kapan-kapan? Nggak hari ini. Oh iya, hari ini kamu mau ke rumah kan? Ke rumah? Iya, kamu disuruh ke rumah aku kan sama kakakku. Aku tunggu di rumah ya. Aku mau siap-siap. Aku nanti masakin kamu masakan yang enak. Gimana? Jam berapa kamu ke rumah aku? Ini ya, agak sore ya. Aku masih mau mandi dulu soalnya. Iya udah. Kamu sama siapa di sini, Bay? Terus habis ini kamu mau kemana? Ya aku mau ke rumah. Iya, aku tahu. Tapi jalannya pelan-pelan ya. Aku biar bisa siap-siap di rumah. Aku tunggu kamu di rumah ya. Bye-bye. Aku jadi bingung ya. Tapi ya udahlah. Itu gak penting. Sebenarnya dari kemarin aku udah jatuh cinta sama perempuan itu. Ternyata namanya Putri dan sekarang dia udah baik banget sama aku. Orang-orang kemana ya? Sarif? Mas, aku mau minta tolong sesuatu sama Sarif. Apa sih Mbak? Ini masih pagi banget. Iya, enggak, ini penting banget. Kenapa sih? Mas Sarif tahu kan sama Bayu? Bayu yang kuliah di... Ya pokoknya itu orang bakal dijodohin sama Putri katanya. Oh, yang orang sini. Iya, nah. Pikir yang Bayu di Jadi gini, kota. aku itu suka banget sama yang namanya Bayu itu, tapi dijodohin sama Putri. Yo. Jadi aku minta tolong banget sama Mas Arif, gimana Bayu itu bisa sama aku aja. Soalnya Putri juga nggak mau dijodohin sama orang itu. Kita kan juga nggak bisa memaksakan orang kalau nggak mau, ya kan? Ya gini Mbak ya. Itu semua sudah keputusan dari Mbak Vivi dan ya untuk merubah itu kayaknya susah banget, kecuali Kenapa susah sih, emang Mas? dari putrinya sendiri ngomong sama Mbak Vivi kalau dia itu enggak udah ngomong. Nah, kalau sudah ngomong dan Mbak Vivi tetap kekeh sama pendiriannya, kita bisa apa? Tapi Mas Arif tahu nggak alasan kenapa itu jadi keharusan gitu buat ngejodohin mereka berdua? Kenapa? Emang kalau misal mereka nggak sama-sama bakal hancur keluarga kita nggak juga kan? Ya, kalau masalah itu yang tahu pastinya itu Mbak Vivi. Saya kan di sini Ya, cuma Mas Arif tuh orang kerjanya tua. gimana sih? Gini ya Mbak ya, saya tuh kerja di keluarga ini dari turun-temurun dari orang tua saya, dan untuk hal-hal yang bersifat seperti itu saya nggak terlalu jauh mencampuri. Ini kan sudah masalah keluarga, jadi saya bekerja ala kadernya saya saja. Seperti itu Mbak. Ya terus Mas Arif nggak bisa bantuin apa? Saya bakal kasih duit lebih deh sama Mas Arif. Bukannya masalah uang Mbak ya, tapi ini masalah ya emang sesuatu yang udah ditetapkan kayak gitu, dan kayaknya Mbak Vivi sih? itu ya harus menjodohkan mereka. Atau kita berdua kesini memang mau lihat kejodohan Putri doang? Ya, Iya. di antara kalian sih sebenarnya yang saya tahu. Terus seperti kenapa itu. Putri? Kalau masalah itu saya nggak tahu deh Mbak. Saya kan di sini cuma asistennya Mbak Vivi. Kemanapun Mbak Vivi mau saya anterin, apapun perintah Mbak Vivi saya lakuin seperti itu. Ya kan Kak Vivi juga, ya kan Kak Vivi kakak saya. Mas Arif juga dibayar sama keluarga saya. Ya saya juga berhak dong minta tolong sama Mas Arif. Atau mungkin Mbak Vivi udah menyiapkan jodoh yang lain yang jauh lebih baik. Dan lagian kan dari awal kalian udah nggak mau betah di sini, kok malah ngerebutin cowok orang sini sih. Ya saya betah di sini karena ada orang itu. Ya udah kalau Mas Arif nggak bisa bantuin. Ya Mbak, mohon maaf nggak bisa. Tapi Kamu lagi di sini. Emang kalau jodoh gak kemana ya? Pasti dipertemukan di tempat yang romantis. Tadi di tempat yang adem banget. Sekarang ada tempat duduknya. Boleh duduk dong. Nggak perlu. Kok gak perlu sih?
Kamu tuh nggak capek apa gangguin aku? Enggak. Vi. Kamu ngapain lagi ke sini? Hah? Ya kamu yang ngapain? Aku emang nungguin dia. Kurang ajar banget nih laki-laki ya. Kamu nggak menyerah, Fit. Terserah aku. Mas, tolong ya. Mas nggak perlu capek-capek godain aku karena aku udah punya calon di kota. Sampai kapan pun aku bakal terus godain kamu sampai kamu mau. Udah deh, Fit, kamu nggak usah godain Vivi lagi. Aku nggak mau bantuin kamu. Vivi juga udah punya pacar kan? Kamu punya utang sama aku, hah? Sesuai perjanjian. Kalau kamu gak bisa deketin aku sama dia, ya, hutang kamu 2 kali lipat harus bayar sekarang juga. Berapa utang kamu? 30 juta, Vi. Tuh, dia tuh orang miskin. Nih, rekening kamu kirim. Mbak orang kaya ya. Oh, Vi, tapi kamu nggak perlu bantuin aku segininya juga, Vi. Ya udah, anggap ini investasi aku ke kamu. Gak jadi deh dapetin kamu. Aku udah punya calon. Jauh lah daripada kamu. Anak palura loh. Bodoh amat. Udah deh, Fit, kamu pergi aja, Fit. Awas. Mas, sudah lunas. Iya. Awas kamu ya. Kok sampai bisa punya utang sih? Jadi orang tua aku kan sakit, Vi. Aku bawa ke rumah sakit dan sebenarnya nggak segitu. Awalnya aku cuman pinjam sekitar 10 jutaan. Ya udahlah, yang penting utang kamu udah lunas dan kamu nggak berhubungan lagi sama cowok gak jelas itu. Ya, Vi, aku juga nggak mau terlilit hutang sama dia lagi. Aku tungguin kamu di rumah nggak datang-datang, makanya aku cari-cari kamu. Ya, ini aku baru mau ke rumah kamu. Emang mau ngomongin apa sih, Vi? Baik. Yang Herman kan dulu pernah bilang mau jodohin cucunya sama cucu yang Nurma. Berhubung aku juga sebenarnya udah punya calon di kota, jadi sesuai amanat Eyang, aku tetap ingin usaha biar kamu bisa sama adik-adik aku. Oh, adik kamu yang mana ya, Vi? Aku punya 2 adik. Ya, aku pengen kamu milih sih, cuma aku berharapnya sama adik aku yang paling tua. Aku punya 2 adik. Nah, aku nggak maksa kamu sih, cuma kan kita sebagai cucu yang berbakti nih, alangkah baiknya kalau kita bisa ya memenuhin permintaan terakhir yang kita. Aku juga setuju, kok, Vi. Dan aku juga mau penuhin permintaan dari kakek aku. Kamu belum punya pasangan kan? Aku juga belum punya pacar, kok, Vi. Aku cuma takut aja kalau ternyata kamu punya pasangan di sini. Kalau aku punya pasangan, aku nggak mungkin dong menyetujui masalah perjodohan ini. Ya udah, ke rumah yuk. Tapi adik kamu emang mau dijodohin sama aku? Ya udahlah, terserah aku yuk. Kata temen aku, wanita-wanita cantik yang dari kota itu tinggalnya di sini. Tapi kemana ya? Ngapain kamu di sini? Ya, gak ngapa-ngapain, Mbak. Mbak penghuni baru ya di sini ya? Kamu maling ya? Aku nggak mau maling loh, Mbak. Kamu ngapain kayak gitu? Lihat Ini temen aku ada di dalam. Aku sudah datang sini. temen yang Gitu mana? loh. Apaan sih? Namanya Pak Rudi. Nggak ada Pak Rudi. Kamu tuh Sinti apa maling sih? Mungkin lagi bersih-bersih rumah ini. Enggak, Ya. nggak ada. Udah pergi sana. Ih, Aku mau cari loh, Mbak. apaan sih? Pak Rudi. Nggak ada Pak Rudi di sini. Apaan sih? Ngapain kamu kesini? Dia adik aku. Ini siapa lagi? Dia adik aku. Oh, ini adik kamu. Cantik ya? Apaan sih? Apaan sih? Ingat, aku di sini anak Pak Lurah, tau nggak? Aku orang yang paling kaya di sini. Bilang ya sama bapak kamu kita nggak tertarik sama kamu. Awas aja kamu, nanti dijewer sama bapakku, tau nggak? Nyari Pak Rudi katanya. Iya Pak Di sini Rudi, nggak ada Pak Rudi. tukang kebun di rumah nih, katanya mau bersih-bersih di sini. jelas nih. Awas. Stop. Kalau enggak aku panggilin kamu supir aku. Supir ya? Cantik sih. Pak Arif, tolong Pak Arif. Kamu mau diusir atau pergi sendiri? Mbak, gini aja deh ya, saya minta maaf kalau aku udah tolak-tolak sini. Ya, aku kesini cuma pengen kenalan sama kalian berdua aja. Enggak. Pak Arif, tolong Pak Boleh Arif. dong. Ada orang. Pak Arif nih, ada orang nggak jelas nih. Siapa sih? Ini siapa? Siapa, Mas? Kok masuk rumah ini? Siapa? Yang sopan, bapakku lurah.
Hah? Mau berurusan dengan bapakku? Nggak meyakinkan kalau kamu anak lurah. Nah, nggak mungkin. Nah, lurah itu biasanya nggak mungkin serampangan datang ke sini kayak gini. Aku mau ini Pak Rudi di dalam. Nggak ada yang namanya Pak Rudi. Di sini adanya Pak Arif. Pak Jono? Pak Jono? Nggak ada. Nah, itu kan menandakan kamu tuh bukan orang sini. Kamu itu pasti. Mas, tunggu bentar. Sebenarnya saya mengenal sama mereka. Kan akal bulus orang sini gini. Udah dah. Sekarang demi keamanan rumah ini, mending Mas pergi. Mas, tolong dong Mas. Mas, Udah, Mas. jangan. kenalan dulu dong. Ya apaan sih? Enggak. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Kak Vivi? Itu bikin gara-gara lagi. Loh, kok sama Bayu di sini? Bay, Kamu sama kakak aku. Kita mau masuk yuk ke dalam, Kak. Kita masuk yuk, Kak. Aku masakin deh yang enak buat kamu. Gimana? Vi, kalian itu saling kenal. berarti kakak kamu Vivi? Iya, dia kakak aku. Kok kamu jadi baik gitu sama Bayu, Bud? Aku udah ketemu sama adik kamu tadi, Vi. Oh, Terus Kak, tadi Bayu tuh bantuin aku loh. Padahal aku udah mau jatuh. Dan kemarin dia juga bantuin aku. tuh kan kemakan omongan sendiri dibilang juga apa. Udah suka ya sama Bayu? Kamu? Tadi Ibu Putri bantuin aku soalnya. Kalau enggak, ya enggak. Ya Berarti- udah kalian harus akur. Gini, Bay. Aku punya 2 adik. Putri sama Mindy. Aku serahin ke kamu deh. Kamu mau jalan sama siapa? Aduh, jangan gitu. Ya nanti aku dibilang pilih kasih lagi. Enggak. Tadi ya Kak Vivi juga bener sih. Mending sama Putri aja soalnya iya emang yang nikah duluan harus Mbak Putri kan, terus cocok juga. Tadi juga udah bantuin aku. Udah kan Kamu- gak berantem lagi kalian? Kamu nggak apa-apa kan? Apaan? Pak, karena aku masih kecil. Enggak, kamu tuh cuma penasaran aja. Iya, aku juga penasaran sih. Jadi boleh dong. Boleh. Restuin ya, Kak Putri Iya, ya. Setuju Ya banget. udah, Bay. Kayaknya kamu juga udah kesem-kesem deh sama adik aku yang ini. mau apa sih, Vi? Malu banget makanya. Iya udah. Aku nggak nyangka ya Put, ternyata adik Vivi itu kamu, Put. Iya, baik aku. Kamu maafin aku kan? Aku udah maafin kamu kok, Put. Dan aku nggak nyangka aja. Ternyata doa yang semalam aku panjatkan. Aku berusaha berdoa supaya kamu itu yang menjadi jodoh aku. Dan ternyata sekarang kamu malah beneran jadi jodoh aku. Semalam kamu doa gitu? Iya, meskipun aku pasang muka judes juga sama kamu. Sebenarnya tuh kemarin aku udah suka sama kamu, cuma gengsi aja sih kamu bawa kambing. Ya udah deh kalau kayak gitu, Put. Yang penting sekarang aku udah bareng sama kamu. Oh iya, kita dijodohin loh, baik kamu terima nggak? Ya aku terima, makanya aku datang ke sini. Dan aku gak nyangka ternyata yang dijodohin sama aku tuh kamu, Put. Ya ini mungkin hari paling bahagia dalam hidup aku. Dan aku bakalan langsung bawa kamu ke orang tua aku karena mereka juga udah nungguin. Aku boleh bilang- Nungguin? Iya, aku bilang kalau misalkan aku dijodohkan sama kakek dan orang tua aku juga udah tahu. Iya udah, Sekarang kamu boleh pegang tangan aku kan? boleh. Ya udah.